Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menganalisis atau melihat bagaimana pergerakan ada 6 saham yang sudah saya siapkan ya, dimana kita akan melihat bagaimana pergerakannya saham-saham ini dan tindakan apa yang akan kita ambil ya. Jadi untuk kalian masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, atau ternyata kita malah harus sudah cut loss dimana dia sudah ngejebol area supportnya ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry ataukah masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham RMKE, di mana saham RMKE ini bisa dibilang kalau dari trennya cukup bagus ya, di mana MA50 untuk MA200 nya belum muncul ya di sini ya. MA250 belum, MA200 nya belum muncul karena dia masih baru. Tetapi saat ini kalau kita lihat dari strukturnya sendiri masih valid uptrend ya, di mana harga atau candle-candle saat ini masih kuat berada di atas MA50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada area resisten ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di tanggal 27 Mei 2022 dan kemudian dia turun kembali ke harga 565-an ya. Oke, dan kemudian di sini juga sempat hampir di breakout, tetapi dia kembali turun lagi. Dan kemudian kemarin di sini di tanggal 21 Juli kemarin di breakout, akan tetapi dia kembali reject lagi ya. Tapi sini nggak masalah ya. Jadi untuk kalian masih punya saham RMK ini, mau hold terus walaupun dia ada penurunan hari ini, tapi dia setidaknya sudah ada pantulan ya hari ini, dia mana dia menguat 2,08%. Jadi dari trennya bagus dan kemudian ada kemungkinan dia akan kembali lanjut menguat lagi ya. Jadi masih aman terus untuk kita hold saham RMK ini. Oke, jadi di sini kita akan melihat selanjutnya dia itu akan kemana, karena saham ini kan baru dan kemudian dia naik terus tanpa ada resisten sebelumnya. Kita bisa menggunakan bantuan dari Fibonacci ekstensi. Sini kita tarik dari swing low-nya di sini, tarik ke swing high-nya, dan kemudian kita tarik lagi ke swing low-nya yang di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi target selanjutnya adalah untuk saham RMK ini adalah target terdekatnya di harga 905 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita asumsikan dari harga saat ini, misal ada yang masuk tadi di harga closing di harga 735. Jadi kita tarik ke sini. Nggak mau naik. Oke, kita tarik ke sini. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat profit sekitar 22,96%. Nah, di sini nggak mustahil ya, karena secara trennya sendiri saham ini masih valid uptrendnya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham RMK ini, apakah kita masih sudah bisa untuk entry atau belum? Coba kita lihat dari risk rewardnya. Misal masuk di harga 735 dan batasan cut loss-nya saya sarankan untuk maksimal aja kita ambil di bawah MA50-nya di sini, di bawah garis MA50-nya di harga 630 dengan presentasinya bisa dibilang cukup lebar ya, cukup tebal ya, dengan presentasi hampir 15%. Tapi kalau kita lihat dari resisten terdekatnya di sini, oke, dari perhitungan Fibonacci ekstensi, kemungkinan yang kita dapat sama seperti tadi ya, sekitar 22,45%. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi mau masuk ke saham RMK ini atau enggak. Tapi di sini bisa dibilang kalau emang mau masuk, kita harus siap merelakan kehilangan sekitar 14,29% ini kalau ternyata dia bergerak turun atau ngejebol MA50-nya. Atau kalau emang mau masuk lagi, kalau kita diberi kesempatan atau diberi penawar lebih menarik lagi dari saham RMK ini, semoga dia kembali turun ke area-area sini, baru kita bisa mulai jemput ya ke harga 670-an misalnya, untuk memperkecil presentasi cut loss kita dan tentunya akan memperlebar presentasi take profit kita kalau dikasih kesempatan turun di harga yang lebih murah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan semua ya, bisa aja nanti ketika market, ya namanya kita nggak tahu market seperti apa pergerakannya, bisa aja dia naik ngegas, bisa aja juga dia turun dulu baru dia kembali naik lagi ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham ABMM. Nah, ABMM ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini dia masih valid uptrend ya, di mana MA50 berada di atas MA200-nya dan candle-candle saat ini kabar baiknya sudah berada di atas MA50-nya kembali di sini ya, di mana saat ini hari ini juga dia menguat 2,07%. Berarti kalau kita lihat dari ketika dia breakout atau ketika dia berada di atas MA50, dia sudah naik sekitar berapa ini? Sekitar 4%-an, 4,13%. Akan tetapi di sini dia masih punya PR ya di area sini. Kalau kita lihat, hilangkan dulu MA-nya. Nah, di sini adalah saya paskan dulu. Nah, seperti ini ya. Di sini adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal 14 April, dan ketika resisten di breakout dan kemudian dia retest di sini untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian dia naik sekitar berapa persen nih? Dia di sini naik, ketika menyentuh sini naik sekitar
Loh, nggak muncul lagi. Naik sekitar 14,57% dan akhirnya dia kembali turun lagi dan ngejebol support strukturnya ini. Berarti di sini menjadi area resistennya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ABMM ini, oke, sini saya munculkan lagi saham ABMM ini. Kalau kondisinya sudah profit, kita bisa perhatikan di area ini ya. Di area sini di harga 2550, apakah nanti dia berhasil di breakout ataukah enggak. Kalau dia berhasil di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, misal ke harga 3370 ini kalau dia berhasil breakout dari harga 2550 ini. Tapi kalau nanti sumpah dia reject dan kemudian kalau kita posisi sudah profit misalnya, kita bisa buat batasan keluar kita di dua area sini ya, bisa keluar ketika nanti dia kembali ngejebol lagi harga 2470 ini, atau kita bisa keluar ketika dia ternyata ngejebol ke bawah lagi MA50 nya. Saat ini harga MA50 nya adalah di harga 2370. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau TP di mana, atau kalau kita mau jual dulu ketika dia nanti menyentuh harga 2550 juga nggak masalah ya. Jadi untuk take profit itu bisa dibilang fleksibel ya. Jadi mau kalau sudah merasa puas, merasa cukup, juga mau jual juga nggak masalah. Tapi ya saran saya, kalau nanti seumpama dia kuat breakout di atas, bergerak di atas 2550 dan dia valid closingnya juga di atas harga 2550, kita bisa hold terus, berarti dia sudah breakout dari area resisten strukturnya ini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih loss ya, kita masih aman juga, masih kita hold terus saham ini, dimana bisa dibilang kalau dari strukturnya dia masih terjaga uptrendnya. Coba kalau kita tarik garis dari sini ke atas sini, oke, ini adalah support trendline uptrendnya ya. Di sini saya hilangkan MA-nya. Nah, di sini adalah support awalnya, di sini adalah lower high-nya atau support yang semakin meninggi, dan kemudian di sini adalah sentuhan keduanya, dan di sini juga sentuhan ketiganya. Bisa dibilang di sini terlihat jelas di sini adalah struktur uptrendnya ya. Jadi formasi uptrendnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita masih hold terus aja untuk yang masih punya, dan masih loss kita masih tenang selagi dia masih berada di jalur uptrendnya. Selanjutnya untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita bisa mulai entry atau belum? Kalau saran saya untuk saham ABMM ini, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 2550 baru kita bisa mulai entry. Kalau kita masuk sekarang bisa dibilang agak beresiko ya, dimana seperti sebelumnya aja di sini ketika dia menyentuh di tanggal 16 Juni kemarin, ketika dia menyentuh area resisten ini, dan kemudian dia lanjut turun sampai ke harga 2060-an. Jadi kita tunggu aja dia berhasil breakout seperti ini, seperti candle yang ini, baru kita mulai cicil masuk ya, atau bisa mulai entry ya. Oke, seperti itu ya untuk ABMM. Selanjutnya ada saham SMDR. Oke, SMDR ini juga sama seperti saham ABMM ya. Jadi di sini kalau struktur MA-nya dia masih uptrend, di mana MA50 berada di atas MA200, akan tetapi di sini kondisi harganya berbeda. Kalau ABMM tadi harganya saat ini berada di atas MA50-nya, tetapi untuk saham SMDR ini kembali, atau harga kembali bergerak di bawah garis MA50-nya, karena kemarin di tanggal 25 Juli ada terjadi ARB ya, di mana dia minus 6,99%, dan hari ini pun dia langsung gap down ya, langsung gap down minus 3,76%. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini dia masih sama ya strukturnya seperti saham ABMM tadi ya, di mana dia masih uptrend. Kalau kita hubungkan dengan menggunakan support trendline uptrend, ini adalah support awalnya, dan kemudian supportnya semakin lama semakin meninggi di sini. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga, dan di sini adalah sentuhan keempat. Nah, nanti kalaupun nanti seumpama dia lanjut turun lagi, kemudian kemungkinan dia akan terpantul di area sini, atau saat ini di harga 2330-an. Jadi untuk kalian yang masih punya saham SMDR ini dan saat ini masih loss, kita masih aman ya, atau masih tenang selagi dia belum menembus support trendline uptrend ini, berarti masih valid ya untuk uptrendnya. Atau kalau seumpama di sini bisa kita buat aja selagi dia masih berada di atas MA200 secara mentoknya ya, untuk tren jangka panjangnya. Jadi selagi dia belum menembus MA200-nya secara tren jangka panjangnya, berarti saham SMDR ini masih valid pergerakan uptrendnya, jadi masih aman untuk kita hold terus. Oke, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa, apakah dia akan mantul di support trend uptrendnya ini ataukah enggak ya. Jadi sini untuk saat ini sendiri di harga 2350-an ya. Jadi untuk kalian yang menonton video ini bisa pause dulu dan kalian buat garis seperti ini. Jadi mana di sini bisa dibilang kan semakin lama semakin naik ya untuk
support trendline afternya ini ya. Oke, jadi nanti kita bisa perhatikan apakah dia jebol ataukah dia akan mantul di area sini. Dan untuk kalian masih belum punya saham SMDR ini, coba kita lihat dari risk rewardnya seperti apa. Oke, kemarin hari ini dia closing di harga 2560 ya di sini. Dan kemudian kita buat batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah support trendline afternya ini, dan target kita misal kita buat aja di resistennya ini. Oke, berarti bisa dibilang cukup menarik juga ya, dimana kalau kita masuk di harga closing hari ini dan batasan cut loss kita ya lumayan tebal juga ya, di harga 2300 dengan persentase sudah lebih dari 10%, dan target resisten terdekat kita bisa dibilang di harga 2900 dengan persentase ya lumayan juga, udah lebih dari 10%, sekitar 13,28%. Itu adalah pilihan resisten pertama. Pilihan resisten kedua adalah di sini ya, di harga 3280 dengan persentase 28,13%, dan kemudian resisten termaksimalnya atau tertingginya di harga 3970 dengan persentase 55,08%. Jadi sekarang tentukan pilihan kalian ya. Kalau mau masuk, silahkan pertimbangkan dari batasan cut loss ini. Tapi kalau bisa dibilang untuk saham SMDR ini, karena di sini kan supportnya kan semakin lama semakin naik ya, jadi di sini bisa kemungkinan misal nanti lama kelamaan batasan cut loss kita juga akan menyempit ya, jadi sekitar yang awalnya 10%an jadi lama kelamaan bisa sekitar jadi 6,68% ya. Misal kita cut lossnya baru di tanggal 8 Agustus nanti, bukan di tanggal 28 atau di tanggal 30 Juli misalnya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Bahkan nanti lama-kelamaan cut loss kita bisa dibilang sudah bukan cut loss lagi, tapi bisa dibilang jadi take profit ya, jadi seperti ini. Nah, jadi lama-kelamaan ternyata dia di sini dia ngejebol sini, kita sudah posisinya sekarang sudah profit. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau masuk di saham SMDR ini, perhatikan jadi untuk saat ini sendiri yang resiko yang harus siap kita tanggung adalah sekitar 10, berapa tadi? 10. Ini internetnya kenapa sih? Oke, sini ya. Sekitar 10, kok naik ya? Oke, 10. Ya, 10,16% ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Wika. Nah, kalau Wika ini kalau kita lihat, coba saya munculkan lagi MA-nya. Nah, kalau Wika ini kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini dia masih downtrend ya, di mana MA50 berada di bawah MA200, dan candle saat ini ya bisa dibilang cukup menarik ya, di mana saat ini dia sudah berada di atas MA50-nya kembali, di mana kalau saham Wika ini kemarin dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, dan kemudian dia lanjut naik breakout, dan kemudian dia ternyata bisa bilang di sini adalah fast breakout ya di sini. Dan kemudian dia kembali turun lagi dan ngejebol MA50-nya, dan tetapi masih tertahan di area sini, di mana area sini adalah di harga 895. Ini adalah area support sebelumnya di sini ya. Sini support sebelumnya, dan di sini juga menjadi support juga, dan kemudian dia ternyata di sini di candle ini tanggal 11 Juli ini dia kembali terpantul di area supportnya ini ya. Jadi sini, dan kemudian di saat ini menguat. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Wika ini ya masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus harga 895 ini untuk yang masih loss. Tapi kalau sekarang yang posisinya sudah profit, ya mungkin kita bisa bisa pertimbangkan aja dulu untuk siap-siap take profit ya, di mana ini adalah area resistennya di harga 985. Ini adalah area resisten sebelumnya, yang sebelumnya juga menjadi area support sini. Di tanggal 24 Maret dia sempat menjadi area support dan kemudian di breakdown dan berubah fungsi menjadi area resisten di tanggal 21 April 2022. Di sini juga menjadi resisten lagi di tanggal 8 Juni, dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten walaupun sempat di breakout ya, tapi bisa dibilang ini adalah fast breakout ya. Oke, jadi kalau nanti seumpama dia nggak berhasil ngejebol harga 985, kalau semua nanti dia masih ada kesempatan naik ya, tidak berhasil ngejebol harga 985, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau semuanya tidak berhasil breakout dan kemudian bertahan di atas harga 985, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya, yaitu yang kondisinya sudah profit. Tapi kalau yang masih loss ya silahkan hold terus aja selagi dia belum membentuk lower low yang baru, selagi dia belum menembus harga 895 ini ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Wika ini, coba kalau kita lihat dari risk rewardnya.
Oke, ternyata kurang bagus ya, dimana kalau kita lihat ternyata risknya lebih tebal dibandingkan dengan rewardnya, dan kemudian saham sendiri sedang downtrend. Mending cari saham lain aja yang masih bergerak uptrend dan kemudian yang memberikan risk reward yang menarik untuk kita, daripada kita maksakan masuk ke dalam saham yang sedang downtrend seperti ini. Atau kita pantau aja untuk saham Wika ini pergerakan ke depannya seperti apa. Apakah dia akan terbentuk pola reversalnya ataukah dia akan hanya akan bergerak sideways aja di dalam area sini ya. Oke, seperti ini pergerakannya. Nah, nanti kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 985 ini, baru kita bisa mulai cicil entry ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Oke, saham Telkom ini kemarin pernah saya prediksi ya, dimana ketika dia kemarin sudah membentuk struktur higher low, higher low, higher low, dan kemudian terbentuk lower low di sini, dan saya prediksi dia akan kembali ke harga 3.200-an sama seperti pola sebelumnya. Akan tetapi ternyata di sini dia ada pembalikan ya, atau ada perlawanan, dimana dia kemarin ketika di sini dia di area ini, area support 3.880 ini, yang sebelumnya adalah area resisten di tanggal 22 Oktoberan ini. Dia hanya menyentuh aja dan kemudian naik lagi, dari sini juga hampir mendekati, dan kemudian dia kembali naik lagi dan lanjut menguat ya, lanjut menguat dan ngejebol MA200-nya, dan kemudian juga nge-breakout MA50-nya sekalian ya di sini, dan kemudian di sini sempat retest di tanggal 19 Juli, akan tetapi closingnya tetap tepat di harga atau di MA50 dan kemudian kembali lanjut menguat lagi ya, dan kemudian saat ini bisa dibilang dia sudah nge-breakout atau berhasil nge-breakout harga 4.230, di mana itu adalah area resisten atau higher low sebelumnya. Berarti di sini dia sudah berhasil nge-breakout higher low ini, berarti di sini sudah terbentuk formasi uptrend kembali ya, atau bisa dibilang di sini adalah sudah terbentuk higher high ya. Nah, dimana kenapa di sini higher high? Karena di sini resistennya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan resisten sebelumnya di sini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini, misal yang beli di harga-harga sini, kita masih aman untuk kita hold terus, dimana saham ini sudah mulai ada pembalikan atau mulai ada tanda-tanda bahwa dia akan kembali ke harga-harga selanjutnya. Di sini mungkin dia akan kembali ke sini. Gimana cara nariknya? Oke, sini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih aman udah atau sudah mulai aman ya, dimana saat ini dia sudah berada di atas MA50-nya, dan MA50 juga masih berada di atas MA200-nya, dan kemudian di sini sudah nge-breakout higher low sebelumnya, berarti di sini sudah terbentuk higher high ya. Jadi ada kemungkinan di sini akan terbentuk formasi uptrend kembali dari saham Telkom ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham Telkom ini, coba kita lihat dari risk reward-nya. Oke, kita buat aja di sini, dan kemudian target kita buat maksimal aja di sini lah ya. Oke, seperti ini ya untuk saham Telkom ini. Jadi misal kita masuk di harga closing hari ini di harga 4.250, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, di bawah area harga 4.070 ini, dimana di sini juga ada MA200, dan kemudian di sini juga sudah di bawah MA50. Jadi kita buat aja batasan cut loss kita di harga 4.060 dengan persentasi 4,47%, dimana kalau dia seumpama bergerak di bawah MA200-nya lagi, berarti ada situasi yang agak mengkhawatirkan lagi ya dari saham Telkom ini. Jadi kita buat di situ untuk pilihan cut loss pertama, dan pilihan cut loss kedua kalau mau maksimal kita buat di harga 3.820 dengan persentasi 10,12%, dimana ini adalah area support struktur dan yang sebelumnya adalah area resisten di sini, dan targetnya kita buat aja maksimal di harga 4.800-an dengan persentasi 12,94%. Oke, jadi untuk saham Telkom ini menarik ya untuk kita yang belum punya, dan kalau mau entry pun bisa dibilang dengan pilihan cut loss yang pertama juga masih di bawah 5%-an ya. Oke, seperti ini. Dan target kita juga sudah lebih dari 10%. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham Unilever. Nah, kalau kita lihat saham Unilever ini sendiri kemarin ketika dia mungkin ini akan saya hilangkan aja. Oke, di sini akan saya hilangkan. Di sini dia masih bergerak sideways di dalam area sini ya. Jadi ini akan saya buatkan
resisten aja di sini, dimana dia bisa bilang cukup patuh ya di sini ketika menyentuh dan kemudian dia kembali turun lagi ya. Oke, di sini dan kemudian oke, mungkin seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Unilever ini masih aman terus untuk kita hold, di mana strukturnya dia masih terjaga uptrend dan kemudian di sini apa istilahnya? Golden cross-nya masih tertata rapi ya, dimana bisa bilang candle-candle masih tetap solid, tetap berada di atas MA50-nya, sehingga MA50-nya juga akan mengikuti terus bergerak naik sampai ke atas ini ya. Oke, jadi ada kemungkinan nanti dia walaupun nanti akan turun tapi akan terbantu lagi di MA50-nya ini ya. Jadi PR-nya saham Unilever itu ada di area resisten struktur ini ya, dimana dia ada 3 kali percobaan ya. Di sini dia hampir ngejebol tapi nggak, ternyata reject lagi, dan kemudian di sini juga hampir ngejebol dan kemudian reject lagi. Di sini juga sudah bisa dibilang hanya nyentuh aja dan kemudian dia reject lagi. Di sini juga ada percobaan keempat dan kemudian dia reject lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan ketika dia sudah berhasil nanti melewati area resisten 5130 ini, dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 5400-an ini, yang mana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau misal di harga hari ini, di sini kita lihat harga closing hari ini sampai ke sini kita akan dapat sekitar 9,79%-an ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham Unilever ini ya masih aman untuk kita hold terus ya. Dimana dia sudah mulai bisa bilang sudah mulai oke ya, dimana dia sudah pola reversalnya sudah benar-benar mulai terbentuk ya, dimana di sini sudah terbentuk golden cross dan kemudian tinggal dia melewati area-area resisten di atasnya dan kemudian dia akan lanjut naik lagi. Jadi untuk sangkuters ya, kita sudah mulai ada angin segar ya dari saham Unilever ini, yang kemungkinan dalam waktu dekat kita akan kejemput di harga-harga dimana kita nyangkut ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya saham Unilever ini, untuk ya mungkin kalau untuk yang hold jangka panjang, kalau emang mau masuk silahkan ya, kalau emang yang untuk mau hold jangka panjang. Tapi kalau untuk yang hold jangka pendek atau trading jangka pendek, saya sarankan jangan masuk dulu ya, dimana kalau kita lihat untuk apa istilahnya, untuk risk rewardnya sendiri, kalau kita maksakan masuk sekarang, bisa dibilang risk reward kita sangat lebar ya, dimana batasan cut loss kita di harga 4.310 dengan presentasi 12,58% dan target kita di harga 5.130 dengan presentasi cuman 4,06%, atau bisa dibilang masih di bawah 5%. Kenapa saya tidak menyarankan di sini cut loss-nya di bawah MA50? Karena nanggung ya. Karena di sini ada MA200-nya yang mungkin mampu akan menahan pergerakan jatuhnya saham Unilever ini. Kenapa saya tidak menyarankan juga di bawah MA200-nya? Karena di sini ada support struktur yang bisa dibilang cukup kuat juga ya. Dimana ini adalah area support sebelumnya dan kemudian ketika support di breakdown berubah fungsi menjadi area resisten dan kemudian di sini menjadi area resisten kembali ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke pantul di sini. Jadi jangan sampai kita beli saham itu sering cut loss ya. Jadi sering bolak-balik cut loss, sedikit-sedikit cut loss, sedikit-sedikit cut loss. Jadi sama aja kayak kita sedekah di market atau kita sedekah di apa ya istilah, di broker kita. Karena broker kita itu ketika kita loss mereka juga dapat presentasi, ketika kita profit juga mereka dapat presentasi. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau emang cari batasan cut loss itu, kita maksimalkan aja batasan cut lossnya sampai di support terjauhnya ya, atau support terakhirnya seperti itu. Nah, jadi di sini. Jadi kalau untuk saham Unilever ini sendiri saya sarankan jangan masuk dulu, di mana batasan cut loss kita sudah lebih dari 10%. Kalau mau masuk kita tunggu aja dia lebih menarik lagi ketika dia berhasil breakout dari resisten yang ini ya. Oke, resisten 5400 ini baru kita bisa mulai entry ya, dimana kalau dia sudah melewati harga 5400 ini, tentunya saham Unilever ini akan semakin kuat ya. Kalau kita masuk di sini bisa dibilang ya masih cukup nanggung juga ketika kita masuk ke sini. Batasan cut loss kita juga bisa dibilang masih cukup rancu ya. Kalau kita cut loss di sini di bawah support struktur ini, di sini masih ada MA50, tapi sebenarnya nggak masalah juga sih. Tapi resisten kita yang terlalu dekat ya. Jadi kalau kita masuk misal ketika dia berhasil breakout dari harga dari harga 5050-an 5130-an, misal kita masuk di harga 5150, itu resisten kita atau target kita itu masih di bawah 5%-an. Jadi ya mending sabar aja, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 5400-an baru kita mulai entry dari saham Unilever ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, apapun itu kondisinya, yang masih loss atau yang sudah profit, kita masih aman untuk kita hold terus saham Unilever ini. Tapi kalau yang mau trading jangka pendek, ya bisa mungkin kalau sudah cuan dari sini misal ambil di harga 4590-an, mungkin nanti kalau dia menyentuh area resisten ini di harga 5130-an, bisa kita cicil jual dulu ya, atau amankan profit yang udah kita dapat ya. Oke, itu
Sekali lagi itu hanya saran aja, bisa diikuti boleh enggak. Jadi sudah selesai, jadi 6 saham sudah kita analisis bersama, sudah kita lihat bagaimana pergerakannya, dan sudah kita simpulkan tindakan apa yang akan kita ambil besok ya. Oke, sekali lagi di sini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Di sini saya menunjukkan secara technical analisisnya, silahkan dikombinasikan dengan analisis-analisis yang lain untuk menguatkan dari technical analisis ini. Oke, seperti itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada pertanyaan lain silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.